Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Bayu Salma Abiyah dari kelas 12 FL2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah komunikasi. Sejarah komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan. Pada waktu itu, komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji, atau distrukturkan. Namun, pada abad ke-5 sebelum Masehi, di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antar manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato dan berargumentasi yang bersifat menggugah atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk mempengaruhi dan mengajak. Retorika mendapat pembahasan khusus, bahkan beberapa pemikir itu menempatkan retorika sebagai hal yang penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Pada perkembangan awal, batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berupa pidato atau diskusi, dengan tujuan mendidik, membangkitkan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Komunikasi terus berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Akta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain. Pada saat ini kita akan fokuskan kepada alat komunikasinya. Ponsel merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan oleh banyak orang. Berkat ponsel, kita bisa bertukar kabar dengan orang yang jauh melalui SMS, telepon, hingga video call. Sebelum ada ponsel, orang-orang berkomunikasi menggunakan telegraf. Setelah itu, alat komunikasi berkembang dan muncullah telepon. Kita cari tahu yuk perkembangan alat komunikasi yang pernah digunakan oleh manusia. Yang pertama ada telegraf. Telegraf adalah alat untuk mengirim dan menerima pesan jarak jauh. Telegraf elektrik sudah ada sejak tahun 1809. Namun, alat ini dipatenkan oleh Samuel F.B. Morse dari Amerika Serikat. Beliau dan asistennya, Alfred Vail, berhasil membuat kode Morse untuk digunakan dalam telegraf. Yang kedua ada telepon. Setelah telegraf, muncul telepon buatan Pak Alexander Graham Bell. Awalnya, beliau hanya ingin menyempurnakan mesin telegraf. Namun, ketidaksengajaan membuat beliau menemukan telepon. Telepon temuan beliau punya satu corong. Jadi,
kita harus mendekatkan corongnya ke mulut atau telinga secara bergantian. Lucu ya? Yang ketiga ada telepon dinding. Beberapa puluh tahun kemudian, telepon dinding muncul. Sesuai dengan namanya, telepon ini ditempel di dinding. Supaya bisa digunakan, kita harus memanggil operator telepon terlebih dahulu. Caranya cukup dengan memutar gagang besi yang ada di bagian samping telepon. Operator telepon bertugas menyambungkan kita dengan orang yang akan kita hubungi. Yang keempat ada telepon bernomor. Setelah telepon dinding, muncul telepon bernomor. Sebelum digunakan, kita hanya perlu memutar beberapa nomor yang menjadi kode si telepon. Tunggu beberapa saat dan telepon pun sudah terhubung. Telepon inilah yang terus dikembangkan dan digunakan oleh kita hingga saat ini. Kini, telepon bernomor lebih banyak digunakan di kantor-kantor daripada di rumah. Yang kelima ada telepon genggam. Puluhan tahun kemudian, ponsel ditemukan oleh Pak Martin Cooper dan timnya. Saat itu Pak Martin bekerja di perusahaan Motorola. Ponsel yang pertama kali dibuat punya berat 2 kg. Untuk membuat telepon genggam itu dibutuhkan biaya sebesar 1 juta US dollar. Wah, mahal sekali ya teman-teman. Itulah alat komunikasi yang digunakan manusia dari dulu sampai diciptakannya telepon genggam. Teknologi komunikasi pun semakin canggih. Telepon genggam berkembang lagi menjadi smartphone yang seperti kita miliki sekarang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.